Alright, hari ketiga gue di mana, di Semarang ya, dan anginnya kenceng banget, seru banget. Tempat kita tinggal di sini, dan sekarang mau ke lokasi ya. Kita udah mulai training baristanya hari ini, dari yang areal bar sampai cleaning service gitu. Asik banget nih. Oke deh, let's go, kita berangkui. Selamat datang ya di channel Uncle Joe. Baik lagi sama gue di hari ketiga ya, day 3 Uncle Goes to Semarang. Buat yang baru datang, baru join ya, gue lagi bikin vlog. Selama gue di Semarang tuh tiap hari gue bikin vlognya, karena gue pengen teman-teman yang nonton, baik yang mau mulai bisnis kopi ataupun yang masih merencanakan gitu ya, biar dapat insight atau ada hal-hal yang selama ini nggak pernah lo temukan gitu di balik merintisnya sebuah kedai kopi. Anyway, gue baru pulang nih ya malam, habis ketemu sama Evani Jesslyn. Wah, seru banget, nanti gue cerita ya. Hari ini hari ketiga, ngapain aja dari pagi. Gue dari pagi itu jadwalnya hari ini adalah training ya. Jadi kemarin udah interview kan anak-anak barista gitu, calon barista di Skala Bumi, dan udah interview, lalu dipanggil. Yang kemarin interview udah fix dipanggil untuk training langsung hari ini. Dan tapi karena ada beberapa yang harus masih diinterview ulang, jadi ya udah akhirnya sambil kita interview lagi yang baru sama langsung training gitu. Hari ini Adisti, gue juga ada Mas Yoga yang handle untuk bagian teknis lapangan gitu ya. Itu ya kita diajak tour dulu ya. Jadi diajak tour keliling kedai lah istilahnya, untuk memperkenalkan bagian-bagian mana aja, nyalain lampu, gudang dan lain-lain ya. Itu semuanya kita lagi coba perkenalan lah ke anak-anak yang baru. Dan dari situ habis training gitu ya, udah training, kita mulai masuk ke training produk ya, beres-beres bar gitu. Terus dari situ karena ada beberapa yang jadi beda-beda datangnya, ada yang masih kuliah gitu, ada yang masih kuliah terus kuliah dulu gitu, nunggu dia datang. Lalu jam 3 sore itu ada dari Maju datang juga untuk training POS-nya. Dan akhirnya singkat cerita gue cabut duluan, pulang ke hotel, istirahat dulu ya. Seperti biasa gue tidur ya. Tapi pagi-pagi gue juga jogging gitu. Jadi memang efek jogging pagi-pagi kan bangun lebih pagi ya. Jadinya ya siangnya ngantuk banget gitu gue. Terus kita juga makan siang bareng sama anak-anak yang baru untuk team buildingnya. Udah gitu ya udah deh. Oh, ini pantesan ya agak belok ya, jadi oke. Ya jadi ya buat ngebonding lah ya sama anak baru gitu. Nah terus apalagi ya, istirahat gitu, tidur dulu. Dan gue kontak-kontakan, ternyata waktu gue kemarin malam gue ke Strada, ternyata Evani juga lihat gue datang ke Semarang. Terus kok dia WA gue juga, tanya, "Jo, lu sibuk gak?" Akhirnya gue janjian gitu, dan gue ada mau sharing juga ke Evani soal project yang lagi gue dapetin gitu untuk biji kopi, terkait biji kopi lah. Akhirnya gue janjian sama Evani, dan kebetulan dia juga datang ke Semarang
Ya udah, abis gue di hotel tidur, terus kita janjian jam 6 di Strada lagi. Ya, jadi akhirnya kita tidur siang dulu, gue nyenyakin dulu, gue istirahat dulu, terus sore langsung ke Strada dan Evani udah ada di sana. Gue sangat kagum ya sama sosok Evani Jesslyn. Beliau rendah hati sekali gitu ya, nggak kayak orang yang paling hebat gitu. Jadi kita tahu ya, Evani Jesslyn kan secara background dia punya diploma SCA ya, dan dia punya certify dari SCA juga, seorang Q grader, menurut gue puncak karirnya seorang yang memang berkarir di industri kopi itu ada di Evani semua gitu. Kecintaan dia sama industri kopi di Indonesia itu gue sangat kagum, dan yang paling gue respect adalah dia nggak sombong gitu, nggak pendekar gitu loh. Lu nangkep ya poin gue ya. Jadi nggak sok-sok ngajarin karena dia punya background seperti itu. Justru kita yang jadi merasa pengen digurui gitu. Kenapa? Karena ya kerendahan hatinya beliau itu gue sangat respect ya. Nggak kayak yang di Bogor itu tuh, yang itu tuh. Oke. Setelah ternyata pas gue datang ke Strada, di welcoming, dia disambut dengan hangat. Terus gue diajak tour. Jadi gue minta, ayo dong tour gue dong, kita lihat-lihat tempatnya dia gimana di Strada ini. Terus dia muter-muter, gue nanya ada benda-benda yang mungkin gue juga nggak tahu gitu ya. Evani dengan senang hati untuk ngasih tahu kita gitu, tour gitu, trip ke setiap sudut ruangan di Strada gitu ya. Dan ya gue disuguhin sama makanan favoritnya dia. Katanya kalau balik ke Strada itu selalu makannya nasi goreng yang nyemek gitu, katanya nasi goreng nyemek lah dibilangnya. Ya udah, di situ gue nyobain dan ternyata amazing, bener-bener enak ya. Dan terkonfirmasi ya kemarin tadi gue ngobrol, ternyata apa yang ada di Strada itu, baik makanannya maupun kopinya itu yang memang Evani suka gitu. Dia cocok gitu dengan rasa yang memang based on-nya rasa dia gitu. Dan terkonfirmasi bahwa memang kalau kita mau bangun satu produk itu harus based on kita gitu, bukan based on market gitu. Market justru yang harus ngikutin selera kita gitu, bukan kita yang ngikutin selera market. Dan nasi gorengnya itu luar biasa enak, unik ya, beda. Gue belum pernah nyobain nasi goreng yang kayak gitu modelnya. Dan BTW gue spesialis nasi goreng. Jadi gue pernah punya kayak kantin gitu, dan produknya spesialis nasi goreng, dan gue yang masak nasi goreng itu. Dan confirm yang tadi gue makan itu luar biasa enak banget. Gue sangat puas ya dengan paket yang ditawarkan. Dan ternyata ditraktir gitu, dibayarin gitu sama Evani. Wah, thank you banget. Dari situ akhirnya ya udah, hari ini aktivitas gue itu aja seputar kegiatan di Semarang hari ketiga ini. Dan besok kemungkinan kita akan mulai foto produk dan training bikin produk-produk yang lain. Dan Adisti udah dari sana sampai sekarang tuh masih di sana, dia masih ada urusan sama POS-nya di situ. Dan ya menarik ya, seru. Paling begitu vlog di hari ketiga ini ya di Semarang. Gue bersyukur banget bisa ada di kesempatan ya, gue punya kesempatan untuk bantu UKM baru gitu ya, untuk melahirkan entrepreneur baru khususnya di industri kopi. Gue bersyukur ada kesempatan itu. Ya buat teman-teman yang memang mau belajar tentang bisnis kopi, boleh juga join di workshop yang gue bikin di akhir bulan nanti. Ada workshop, ada pelatihan yang bisa kalian ikutin baik secara online maupun offline.
seatnya masih ada, dan gue sekarang lagi nggak mau beriklan di Instagram. Jadi gue nggak akan pasang advertising, cukup dari YouTube aja gue ngomong soal workshop ya. Teman-teman bisa cek informasinya di deskripsi. Dan seatnya ada beberapa yang mungkin karena gue dibatasin ya, karena lagi PPKM begini, jumlah orangnya lebih dibatasin lagi gitu. Tadinya dari 25 seat turun ke 15 seat, sekarang mungkin di bawah 15 seat kita udah batasin gitu ya. Mungkin bulan September, Oktober mungkin gue akan pakai syaratnya itu vaksin. Udah divaksin ya semua peserta workshop. Paling gitu aja sih hari ini. Semangat ya besok mulai foto produk dan training manajemennya. Jadi gue manajemennya gue yang bentuk juga, format hierarkinya gue yang bikin. Nanti gue akan pitching sama anak-anak barista gimana sinkronisasinya, jalur-jalur hierarkinya biar sama-sama jelas ya teknis di lapangan. Paling gitu aja sharingnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar bisnis kopi, seputar opening, nanti mau promonya seperti apa. Dan buat teman-teman yang di Semarang ya, para keponakan gue datang tanggal 6 September ya. Tanggal 6 itu kita ada promo bayar suka-suka dari jam 11 sampai jam 12 malam. Dan itu ya kita akan lihat gimana hype-nya. Gue rasa gitu aja sih vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel